Gila sih, kasus korupsi segede gini dibongkarnya sama bocah seumuran kita. Gede juga nyalinya. Ya jelas lah, nggak kayak lu. Umur segini masih aja epic. Lah, daripada lu masih muda udah jadi fans MU. Muda aja stres kalah mulu. Gimana tuanya? Lah anjing lu ya, ngapain bawa King MU? Ya terserah gua lah. Mau bawa King MU ke, King Kong ke. Suka-suka gua. So asik lu bangsat. Udahlah, lu berdua kenapa ribut mulu dah? Kayak bocah aja. Halo, Ra. Tui, lu sibuk gak? Kalau nggak jemput gue dong. Enggak, kebetulan lagi sepi. Jemput di mana? Gue udah share lokasinya. Jemput sekarang ya. Oke, gue OTE sekarang. Telepon dari siapa tuh? Pasti dari ayang ngembep. Ndep, jemput aku dong. Kepo amat lu berdua. Tapi seriusan, itu pasti dari cewek langganan ojol lu itu ya? Kapan-kapan bawa ke sini, kenalin kita. Iya, kalau dia mau. Tapi gue takut dia nggak kuat iman. Maksudnya? Di sini kan ada sekte pemuja setan merah. Dia Neira, cewek langganan ojol gua. Kita baru kenal kurang lebih sebulan. Dan akhir-akhir ini kita lagi deket. Bukan deket sebagai pacar, tapi deket sebagai temen. Temen level 2. Lu ke gereja tiap minggu, Ra? Nggak juga sih. Paling kalau lagi mood aja. Emang di sana tuh ngapain aja? Kayak nanya. Di sekolah minggu lah, masa senam? Ya kan gue nanya biar tahu. BTW, ini langsung pulang? Jangan dong, mending kita main yuk. Gak bisa, Ra. Gue lagi kerja. Ah, lu masih sibuk mulu. Senin sampai Jumat sekolah, Sabtu Minggu kerja. Kapan healingnya? Ya mau gimana lagi? Ya udah, gue ikut lo kerja aja. Boleh kan? Tapi, Ra, Kenapa? Nggak boleh. bukannya gak boleh, tapi... Gak usah pakai tapi-tapi. Kerja sambil gue temenin bisa kan? Ya udah, nih cewek nempel banget sama gue. Padahal gue nggak pakai pedat apa-apa. Buset, cantik banget nih cewek. Udah kayak member JKT aja. Tapi percuma, cantik kalau bukan fans MU. Oh, jadi cewek langganan ojol si Tuyi itu si Neira. Hoki juga dia bisa deket sama si Neira. Jadi kalian udah saling kenal ya? Iya, kita satu sekolah, cuma beda kelas. Si Zal IPS 1, gue IPS 2. BTW, kalian udah lama temenan? Ya, dari kecil. PK, SD, SMP kita satu sekolah. Tapi pas SMA, si Zal disekolahin di sekolah elit sama bokapnya. Barusan gue dapat orderan nih. Gue juga. Ya udah Tuira, kita duluan ya. Ya, hati-hati. Kenapa sih nggak mau deket-deket gue? So jual mahal banget lu. Ya kenapa-napa? Dih, salting lu ya? Enggak, mana ada gue salting sama lu. Gue tahu lu gengsi ngakuin gue sebagai cewek tipe lu, tapi ya udahlah, gue malum. Lu kan cowok Kiko. Sekarang anterin gue pulang aja, udah maghrib. Udah mau, bosen gue jadi babu lu. Jangan gelunjak ya. Ingat, customer adalah ratu. Mana ada ratu naik ojol? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu belum sholat kan? Iya, emangnya kenapa? Pakai nanya lagi. Ya sholat lah. Iya, ntar aja. Nggak boleh ntar-ntar. Harus sekarang. Sholat gih, gue tungguin. Iya. Beruntung ya, si Tui bisa deket sama si Neira.
Udah mah cantik, baik, anak orang kaya lagi. Beruntung apanya? Mereka nggak pacaran. Si Neira cuma langganan ojolnya si Tui. Ya mungkin sekarang emang belum, tapi gue yakin mereka pasti bakal pacaran. Gak mungkin lah, kebanyakan nonton film lu. Cid, gue aja yang udah ganteng kayak Slim Shady, peduli, baik hati, anak orang kaya juga, tapi masih aja ditolak sama dia. Gue berani taruhan kalau lu bener, gue kasih motor gue ke lu. Tuh kan hujan, gara-gara lu bawa motornya lemot sih. Kayaknya lu sengaja ya bawa pelan, biar bisa lama-lama sama gue. Terserah lu deh, berisik. Masuk dulu ke dalam, hujannya makin gede. Sini, buka baju lo. Astagfirullah, Neira. Mau ngapain lo nyuruh gue buka baju? Ya buat dikeringin lah, kan basah habis hujan. Emangnya lu mikir apa? Oh, kirain. Tapi kalau lo mikir gitu sih, gua mah ayo aja. Mumpung lagi dingin nih abis kehujanan, pengen diangetin. Astagfirullah, Neira. Bercanda. Emang lo pikir gue cewek apaan? Hah? Saking deketnya kita, ini bukan pertama kalinya gue main ke rumahnya. Padahal baru kenal sebulan, kita udah sedekat ini. Aneh sih, tapi emang begitu kenyataannya. Gimana? Bajunya udah kering belum? Astaga, udah nanyain baju aja lu, baru juga 5 menit. Ya belum lah, harus nunggu setengah jam lebih kali. Lama amat. Segitu aja udah paling cepet. Daripada di kosan lu, ya nggak bakal kering 2 hari 2 malam. Lagian, buru-buru amat, mau kemana sih? Ya pulang lah. Sabar dong, di luar juga masih hujan. Kalau mau, nginep aja di sini sekalian. Nggak bisa, besok kan sekolah. Lagian, gue siapa sampai nginep di rumah lu? Ya makanya cepetan jadi siapanya gue. Cowok satu ini gak peka banget. Padahal udah gue kodein terus. Masa gue yang harus nembak duluan? Gengsi dong. Tapi dia ini normal gak sih? Suka cewek gak sih? Apa gue tanya aja ya? Tuy, gue mau nanya deh. Sebenarnya lu suka cewek apa cowok? Hah? Maksud lu apa nanya gitu? Lu kira gue homo? Masih normal lah gue, Neira. Ya, maaf. Lagian, lu kayak gak tertarik sama cewek. Lu pernah pacaran gak? Nggak pernah. Tapi lu pernah suka sama cewek kan? Punya crush gitu? Ngapain sih nanya-nanya mulu? Gue udah kayak diinterogasi Mbak Najwa aja. Kalau iya, emangnya kenapa? Ya kenapa-kenapa juga sih. Cuma penasaran aja, takut juga kan kalau ternyata gue temenan sama cowok yang gak normal. Tapi kalau lu normal ya syukur. Oh, tenang aja gue normal. BTW, bokap lu kemana sih? Setiap gue main kesini nggak pernah ketemu. Ya kerja lah, paling bentar lagi juga pulang. Oh, tapi nggak apa-apa kan gue di sini? Nggak apa-apa kok, malah bagus. Papa gue pengen banget ketemu sama lu katanya. Serius? Mau ngapain? Interogasi juga kali. Papa baru pulang ya? Oh ya, kenalin. Ini Tuy. Salam kenal, Om. Oh, jadi ini yang namanya Tui. Mas pacar yang kamu ceritain itu ya? Ih, Papa, mana ada aku bilang dia pacar. Alah, kamu aja yang gengsian. Oh iya, Papa bawa pork belly crispy kesukaan kamu. Ajak Tui kita makan bareng. Tapi, Pak, Tuy ini muslim. Nggak bisa makan itu. Oh, muslim ya. Maaf, Om nggak tahu. Iya, Om, gak apa-apa. Kapan-kapan main lagi ke sini ya? Iya, Om, pasti. Yaudah, Om, lah. Aku pamit pulang dulu ya. Udah malam juga. Iya, hati-hati. Ternyata
bokapnya Naira humble juga ya. Awalnya gue kira bakal galak, soalnya mukanya kaku banget pas pertama kali gue lihat. Nggak taunya malah lucu. Mungkin karena dia anggota DPR kali ya, pejabat negara juga, makanya orangnya lucu. Sejak saat itu hubungan gue sama Naira makin deket. Gue mulai ngerasa suka dan nyaman sama dia. Tapi gue belum berani ngungkapin perasaan gue ke dia. Soalnya belakangan ini juga gue sering dapet teror aneh. Dan yang bikin gue mikir, teror itu kayaknya ada hubungannya sama Naira. Benda apaan tuh? Ini benda apaan ya? Kok tiba-tiba ada benda ginian di sini? Bentuknya juga aneh, kayak permen sugus. Apa gue buka aja? Gue penasaran sama isinya. Jauhi Naira. Gue nggak main-main. Nggak semua orang suka lihat lo deket sama dia. Lo pikir semua orang nerima lo? Lo pikir lo pantas? Lo cuma ojek online, nggak pantas buat dia. Kalau lo masih ngeyel, tunggu aja kejutan berikutnya. Mungkin lo yang kena, atau orang-orang di sekitar lo. Jangan coba-coba cari tahu siapa gue. Lo cuma perlu ngelakuin satu hal, pergi. Apa maksudnya ini? Siapa yang udah nulis dan ngirim surat ancaman ini? Dan kenapa harus bawa Naira? Apa karena orang yang nulis ini ada hubungannya sama Naira? Halo, ini siapa ya? Ya halo juga. Gimana? Hadiahnya udah diterima belum? Hah? Maksudnya apa? Hadiah apaan? Hadiah spesial yang harus lu terima. Gue udah taruh di pos ojol. Lu tinggal buka dan baca isi hadiahnya. Oh, jadi lu yang ngirim surat ancaman itu? Apa maksud lu? Hah? Siapa lu sebenarnya? Oh, berarti lu udah buka dan baca isinya ya? Bagus, berarti lu udah tahu apa yang harus lu lakuin. Jauhin Naira. Kalau lu masih ngeyel, lihat aja akibatnya. Dan satu hal lagi, lu nggak perlu tahu siapa gue. Halo? Malah dimatiin anjing. Siapa sih yang neror gue? Tujuannya apa nyuruh gue jauhin Naira? Ada hubungan apa dia sama Naira? Gila sih. Lu dapat surat ini dari mana? Gue nemu di sini tadi pas habis nganterin customer, pas balik tiba-tiba udah ada surat itu. Terus barusan juga ada yang nelfon, nomor gak dikenal, dan dia ngaku kalau dia yang nulis surat ancaman itu. Dia ngancam gue buat jauhin Naira. Dari isi suratnya sih, gue udah bisa nebak motifnya. Kayaknya dia nggak suka lihat lu deket sama Naira. Iya, gue juga kepikiran gitu. Tapi kenapa sih dia sampai segitunya? Dan siapa sebenarnya dia? Nah, itu gue juga nggak tahu pasti. Tapi feeling gue, dia cemburu. Mungkin dia mantannya si Naira, gebetannya, atau seseorang yang pernah deket sama dia. Iya juga sih, bisa jadi. Terus menurut lu gue harus gimana? Gue juga bingung tuh. Tapi yang jelas, lu harus hati-hati. Kalau bisa sih, mulai jaga jarak sama Naira. Buat keselamatan lu juga. Tapi ya, keputusan ada di lu. Lu yang nentuin mau gimana. Sebenarnya gue sama Naira tuh nggak ada hubungan apa-apa. Kita cuma temenan. Tapi belakangan ini emang sih kita makin dekat. Gue juga mulai suka dan nyaman sama dia. Cuma sampai sekarang kita nggak pacaran. Dan gue nggak mungkin tiba-tiba ngejauh gitu aja. Tapi ya nanti gue pikirin lagi deh. Hah? Seriusan? Lu udah mulai suka sama dia? Iya. Bahkan gue udah pernah ketemu bokapnya juga. Dan dia humble banget ke gue. Tapi gue masih ragu Naira suka sama gue atau enggak. Ya bagus dong, gak usah ragu tuh. Dari yang gue lihat, kayaknya malah dia yang duluan suka sama lu. Cuma mungkin dia gengsi. Kan biasanya cowok yang harus nyatain duluan. Iya juga sih. Tapi masalah terornya itu tetap ganggu pikiran gue. Wajar lah. Tapi jangan terlalu dipikirin. Bisa aja itu cuma orang iseng. Tapi lu tetap harus hati-hati. Kira-kira siapa ya yang udah neror si Tui? Tapi kalau dipikir-pikir, ada bagusnya juga sih buat gue. Mereka kan lagi deket nih. Kalau si Tui sama si Naira jadian, gue yang bakal menang taruhan. Motor si Zal bakal jadi milik gue. Hehe. Permisi Pak, pesanan atas nama Asep Stalin. Pesanan apa ya Mas?
Saya nggak merasa pesan apa-apa kok. Nama saya Aldo, bukan Asep Stalin. Masnya salah alamat kali. Ah, beneran bukan bapak yang pesan? Tapi alamatnya bener di sini loh. Bentar deh, saya coba telepon dulu. Hari ini apes banget. Dapat 3 orderan fiktif sekaligus. Oh bisa ya? Apa ada hubungannya sama si penyalur itu? Tuh, lo kenapa sih? Dari tadi dia mulu, nggak kayak biasanya. Apa gue ada salah? Lu ngambek ya? Enggak, gue nggak apa-apa. Oh, ya udah kalau lu gak apa-apa mah. Dia kenapa sih? Nggak kayak biasanya. Dari tadi gue kena silent treatment mulu. Kayaknya ada yang dia sembunyiin dari gue. Tapi apa? Gue nggak bisa bilang ke Nera soal teror itu. Takut dia malah kepikiran. Intinya, buat sementara gue harus bisa jaga jarak sama Nera. Demi keselamatan dia juga. Ya udah, Ra. Gue langsung pulang ya. Nggak mau masuk dulu? Nggak usah, nggak apa-apa. Gue buru-buru. Oh, ya udah. Hati-hati ya. Ya. Kayaknya mereka ngikutin gua, tapi mereka siapa? Siapa lu pada, hah? Ada urusan apa sama gua? Lu nggak perlu tahu siapa kita. Yang pasti, lu punya masalah sama kita. Serang! Udah gue bilang, jangan ngeyel deketin Neira. Ngapain sih lu masih deket-deket sama dia? Sekali lagi lu deketin dia, gak bakal kita kasih ampun. Jauhin Neira, atau lu bakal kita bikin lebih dari ini. Sejak kejadian itu, hubungan gue sama Neira makin jauh. Gue mutusin buat jaga jarak sama dia. Gak tahu sampai kapan. Yang penting buat sekarang, keselamatan gue dan orang-orang di sekitar gue, termasuk dia, itu yang utama. Lo kenapa sih jujur sama gue? Apa yang sebenarnya terjadi? Nggak kenapa-kenapa. Tuh kan, lu tiap ditanya kenapa, jawabnya nggak kenapa-kenapa mulu. Lu pikir gue bego? Gue tahu lu bohong. Ada yang lu tutup-tutupin dari gue. Nggak ada, Ra. Emang gue nggak kenapa-kenapa kok. Alah, bohong lu. Lu anggap gue apaan sih? Selama ini kalau gue ada masalah, gue nggak pernah ragu cerita ke lu. Tapi giliran lu ada masalah, lu selalu nutupin semuanya dari gue. Lu gak percaya ya sama gue? Udah Lara, lu kenapa sih keke banget? Gue bilang gak kenapa-kenapa ya gak kenapa-kenapa. Lu ngerti gak sih? Gue paham sekarang. Mungkin selama ini lu nganggep gue cuma orang lain. Asal lu tahu ya, Tuy, gue selama ini nganggep lu teman baik. Bahkan lebih dari teman. Soalnya cuma lu satu-satunya cowok yang bisa deket banget sama gue. Tapi ternyata gue salah nilai lu. Mulai sekarang, lu gak usah temuin gue lagi. Pertemanan kita udah sampai sini. Ra, gak gitu maksudnya, Ra. Aneh banget gue sama sikap dia akhir-akhir ini. Sok cool banget. Dia pikir dia siapa? Thomas Lebel, ha? Tiap ditanya gak pernah mau jujur kenapa. Tadinya gue suka sama dia karena sikapnya beda dari cowok pada umumnya. Tapi ternyata sama aja. Sekarang gue malah benci. Gue harap gue gak ketemu dia lagi. Bego, dasar gue bego. Harusnya gue gak sejauh itu bikin dia kecewa. Padahal satu-satunya cewek yang bikin gue nyaman ya cuma dia.
tapi gue malah sia-siain. Setiap gue capek harus sekolah sambil kerja, justru dia yang selalu nyemangatin gue. Dia alasan kenapa hidup gue jadi berwarna selama ini. Andai gue bisa jujur ke dia kalau sebenarnya dari awal kita deket gue udah suka sama dia. Tapi semuanya udah telat. Hubungan pertemanan gue sama dia udah rusak. Bahkan gue gak sempat nyatain perasaan gue ke dia. Neng Naira lagi ngapain nih? Bengong mulu. Apaan sih, Papa so asik banget. Lah beneran, kamu dari tadi bengong. Lagi mikirin apa sih? Gak mikirin apa-apa kok, cuma pengen nyantai aja. Alah, bohong. BTW, gimana hubungan kamu sama situ itu? Gak usah bahas dia males. Kok tumben males? Biasanya kamu semangat banget kalau ngomongin dia. Ada apa sih? Ya gak apa-apa, lagi males aja. Oh, Papa paham. Pasti kalian lagi berantem ya? Baru HTS aja udah posesif kamu mah. Apalagi kalau udah pacaran. Bisa diem gak sih, Pak? Lagian aku gak posesif. Aku cuma peduli. Peduli sama posesif tuh beda, ngerti gak sih? Iya, maaf. Coba deh cerita sama Papa. Siapa tahu Papa bisa bantu. Tuy, gimana? Lu udah nembak dia belum? Belum, Cid. Gue gak sempat nyatain perasaan gue ke dia. Dan kayaknya gue gak bakal ketemu dia lagi. Hah? Maksudnya? Gue bilang gak kenapa-kenapa ya, gak kenapa-kenapa. Lu ngerti gak sih? Gue paham sekarang. Mungkin selama ini lu nganggep gue cuma orang lain. Asal lu tahu ya, Tuy, gue selama ini nganggep lu teman baik. Bahkan lebih dari temen. Soalnya cuma lu satu-satunya cowok yang bisa deket banget sama gue. Tapi ternyata gue salah nilai lu. Mulai sekarang lu gak usah temuin gue lagi. Pertemanan kita udah sampai sini. Ra, gak gitu maksudnya, Ra. Bego banget kan gue. Udah nyenyain orang yang beneran peduli sama gue. Duh, kalau hubungan mereka rusak gini, gua yang kalah taruhan dong. Gak jadi dapat motornya si Zal. Tapi bentar, gue curiga deh. Beruntung apanya? Mereka nggak pacaran. Si Naira cuma langganan ojolnya si Tuy. Gak mungkin lah kebanyakan nonton film lu. Cid, gue aja yang udah ganteng kayak Slim Shady, peduli, baik hati, anak orang kaya juga, tapi masih aja ditolak sama dia. Gue berani taruhan kalau lu bener, gue kasih motor gue ke lu. Gue perhatiin, dia kayak cemburu lihat si Tuy deket sama si Naira. Apa jangan-jangan dia yang neror si Tuy belakangan ini? Tapi gue belum bisa bilang ke si Tuy. Belum ada bukti juga kalau si Zul pelakunya. Tuy, kenapa lu gak jujur aja sih sama Naira soal teror itu? Gua gak bisa jujur soal teror itu ke Naira. Takut dia malah kepikiran. Gua gak mau nambah beban buat dia. Ya elah Tuy, tapi lu nyesel kan sekarang? Gara-gara gak jujur, Naira jadi salah paham. Iya juga sih. Terus gua harus gimana? Gue juga bingung Tuy. Lagian kamu sih, kok bisa-bisanya suka sama tukang ojek? Kayak gak ada cowok lain aja. Ih Papa, ngomongnya kok gitu sih? Pah, gak ada seorang pun yang tumbuh dengan cita-cita jadi petugas kebersihan, pelayan, kasir, satpam, bahkan ojek online. Mereka semua punya mimpi besar. Tapi hidup gak selalu jalan sesuai harapan. Jadi jangan remehin seseorang dari pekerjaannya. Lagi pula, Tuy kan masih sekolah, jalan hidupnya masih panjang. Dan hebat loh, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Aku yakin suatu saat nanti dia bisa sukses. Iya, maaf. Papa nggak bermaksud merendahkan dia. Papa cuma nggak suka karena dia udah nyakitin kamu. Ya udah, sekarang kita masuk. Udah malam, nanti kamu masuk angin. Iya, Papa duluan aja. Bos, kita mau laporan. Soal bocah itu, kita udah berhasil teror dia, dan sekarang dia menjauh dari Neng Naira. Soal bayarannya, sesuai janji ya, Bos. Hah? Teror? Maksudnya? Lah, malah dimatiin. Teror? Maksudnya Tuy. Apa jangan-jangan alasan dia berubah akhir-akhir ini karena dia diteror? Tapi kenapa, Papa? Waduh, gawat bro. Barusan yang ngangkat telepon bukan si bos. Hah? Seriusan?
Terus siapa? Gak tahu. Dari suaranya si cewek, kayaknya anaknya. Pah, maksud papa apa sih neror Tui? Kok dia bisa tahu? Neror? Kamu ngomong apa sih? Papa nggak neror siapa-siapa. Udah jangan les, barusan anak buah papa nelfon. Mereka ngomong soal teror itu. Papa ngapain ngejoin Tui dari aku? Emang dia salah apa, ha? Oke, Papa jujur. Papa nggak suka kamu deket sama dia. Nggak suka. Nggak suka kenapa? Karena dia berbeda. Beda? Papa ini ngomong apaan sih? Berbeda apanya? Agamanya. Serius, Pak? Jadi papa nggak suka Tui cuma karena agamanya? Nera, kamu lupa. Mama kamu meninggal karena apa? Aku inget, Pak, dan gak akan pernah lupa. Tapi papa mikir gak sih, apa hubungannya kematian mama sama agama tertentu sama Tui? Gak ada hubungannya, Pak. Yang bikin mama meninggal itu teroris, bukan agama. Gak ada satupun agama di dunia ini yang mewakili tindakan mereka. Semua agama ngajarin kebaikan, termasuk agama kita, Pak. Tapi Papa takut kehilangan kamu. Kayak Papa kehilangan mama kamu. Aku ngerti, Pak. Mungkin Papa masih trauma. Aku juga sama. Tapi trauma itu bukan alasan buat benci orang lain. Kalau Mama masih ada, aku yakin Mama bakal kecewa lihat Papa sekarang. Kita harusnya belajar dari kehilangan itu, bukan nyalain orang yang gak salah. Naira kemana, Bi? Dari tadi gak kelihatan. Gak tahu, Pak. Neng Neura belum pulang. Saya pikir bareng Bapak. Udah malam gini, belum pulang juga. Coba tanya Pak Burhan aja, Pak. Biasanya beliau yang jemput. Han, kamu jemput Naira nggak tadi? Enggak, Pak. Sejak Neng Neira deket sama Tui, saya jarang nganter. Kecuali kalau diminta. Duh, kemana sih anak ini? Nyusahin orang tua aja. Coba gue telepon dia deh. Halo, Neira, kamu di mana sih? Udah malam gini, kok nggak pulang-pulang? Maaf, Pak, aku nggak bakal pulang ke rumah. Sekarang aku lagi di jalan, mau ke Bandung, ke rumah Oma. Apa? Ke Bandung? Jangan bercanda kamu. Pulang sekarang. Aku serius, Pak. Aku nggak bakal pulang sebelum Papa minta maaf dan ngakuin semua kesalahan Papa ke Tui. Aku malu, Pak. Malu sama Tui. Jangan cari aku dulu sebelum Papa berubah. Ma, aku kangen. Semoga Mama tenang di sana. Aku ngerti, Pak. Mungkin Papa masih trauma. Aku juga sama. Tapi trauma itu bukan alasan buat benci orang lain. Kalau Mama masih ada, aku yakin Mama bakal kecewa lihat Papa sekarang. Kita harusnya belajar dari kehilangan itu, bukan nyalain orang yang gak salah. Neira, benar. Gak ada agama yang ngajarin kekerasan. Semua agama ngajarin kebaikan. Han, ntar balik. Kita ke pos ojol. Saya mau ketemu Tui sebentar. Dan pada akhirnya, bokapnya Neira minta maaf. Dia ngakuin semua kesalahannya. Gue agak shock sih, gak nyangka selama ini yang neror gue itu bokapnya Neira. Tapi gue bisa paham, kadang orang yang terluka bisa berubah jadi penakut. Takut kehilangan lagi, takut muka lama kebuka lagi. Tapi di balik ketakutan itu, kita semua punya kesempatan buat belajar dan sembuh. Gue percaya, perbedaan itu bukan buat dipertentangkan, tapi buat dipelajari. Toleransi itu bukan soal setuju sama perbedaan, tapi ngerti bahwa orang lain juga berhak hidup tenang, meski keyakinannya berbeda. Karena sejatinya manusia itu satu, dan kejahatan gak pernah ngewakilin agama manapun.